Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 bab 1 pada kurikulum Merdeka. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan siswa mampu menjelaskan pesan pokok dengan baik. Peserta didik mengenal hadis tentang keragaman agar menjaga hubungan baik dengan sesama serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan lancar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu membaca hadis tentang keragaman dengan baik dan lancar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pesan pokok hadis tentang keragaman dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Ayo ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Tetapi sebelum ke materi, silahkan amati gambar terlebih dahulu anaklah. Coba lihat apa yang sedang mereka lakukan. Nah, lihatlah anak-anak, mereka sedang asyik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sungguh beruntung kalian, sebab sebaik-baik umat yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu saja, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak bacakan hadisnya ya nak. Mangkara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu ya asyrin amthaliha. La aqulu alam harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mim harfun. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu membaca Quran Surah Al-Hujurat. Nah, sebelum membaca kita harus mengetahui hukum bacaan, yaitu yang pertama hukum bacaan mat. Mat artinya panjang. Nah, yang kedua guna, yaitu dibaca dengan dengung. Yang ketiga qalqalah, dibaca dengan memantul. Selanjutnya membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayo ikuti Bapak, naklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Arti dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi yang Bapak bacakan, wahai manusia,
Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, setelah membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 secara berulang-ulang, coba kita perhatikan hukum bacaannya ya nak. Bapak mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Nah, kalau ya itu ada bendera itu panjang, maka dibaca mat selama 4 harokat. An-nasu itu dibaca gunnah atau dengung. Inna dibaca dengan dengung juga. Khalaqnakum. Nah, khalaq itu dibaca qalqalah atau memantul. Nah, dibaca mat atau panjang 2 harakat. Min dzakari wa unsa itu dibaca mat 2 harakat. Waja'alnakum, waja'alna-nya itu dibaca 2 harakat atau mat. Su'uba wa qabaila, su'unya itu dibaca mat 2 harakat, wa qaba-nya itu dibaca mat juga 4 harakat karena bendera panjang. Lita'arafu, nah-nya itu dibaca mat 2 harakat, fu-nya itu 2 harakat atau mat. Inna itu dibaca gunnah atau dengung. Akramakum indallahi atqakum, ko-nya itu dibaca mat atau 2 harakat. Inna dibaca dengan gunnah atau dengung. Innallaha alimun khabir. Alimun, alinya itu dibaca mat atau 2 harakat panjang. Khabir 2 harakat juga panjangnya. Selanjutnya yaitu memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, pesan pokoknya apa? Yang pertama, Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian membentuk bangsa dan suku agar apa? Agar saling mengenal satu sama lainnya. Yang kedua, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya manusia itu sama di sisi Allah, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Yang ketiga, pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu kita tidak boleh menyombongkan diri, karena Allah tidak senang terhadap orang yang mendapatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau pangkat jabatannya. Nah, karena sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu hadis tentang keragaman. Nah, keragaman atau perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah ciptakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Dan keragaman atau perbedaan itu bukan untuk diperselisihkan, tetapi yang dicari adalah titik persamaannya agar supaya mengantarkan kita pada sikap saling menghargai, saling menghormati, karena perbedaan bangsa, suku, maupun warna kulit. Nah, bukan penentu kemuliaan, tetapi ketakwaanlah yang menentukan nilai seseorang di sisi Allah. Nah, ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, haddatsani min sami'a khutbata Rasulullah SAW fi wasati ayami tasyrik faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li rabbi ala ajami wala di ajamiyya ala arabiyyin wala ahmara ala aswada ala ahmara illa bittaqwa abalagtu qalu balagha Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad an Abi Nazurah. Kemudian artinya, hadis tersebut telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyrik. Nah, beliau bersabda, wahai sekalian manusia,
Rabb kalian adalah satu dan ayah kalian juga satu. Maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Azam atau non-Arab, dan bagi orang Azam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya benar, Rasulullah telah menyampaikan. Hadis Ahmad dari Abu Nadurah. Kemudian selanjutnya yaitu pesan pokok hadis tentang keragaman. Hadis ini menjelaskan bahwa Rabb kita itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita berasal dari ayah yang satu juga, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hadis ini juga Nabi menegaskan bahwa Allah tidak menilai seseorang dari bangsa warna kulit, tetapi yang Allah nilai adalah dari ketakwaannya. Nah, pesan pokok hadis ini adalah yang pertama, kebesaran suatu bangsa atau warna kulit seseorang tidak menjadi penyebab kemuliaannya dibanding yang lain. Nah, yang kedua, hanya takwa yang menjadi ukuran nilai utama seseorang. Kemudian selanjutnya materinya sudah selesai. Jadi kesimpulan hari ini adalah yang pertama, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu mengisahkan tentang penciptaan manusia yang berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nah, kemudian di surah yang kedua, di surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar bisa saling mengenal satu sama lainnya. Nah, setelah itu agar bisa saling membantu, saling melengkapi, dan bekerja sama. Bukan untuk saling mengolok-olok atau saling menghina atau saling memusuhi antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Kemudian selanjutnya materi ini, kita sebagai anak soleh harus mempunyai sikap tasamuh atau sikap toleransi atau sikap hormat dan menghargai keragaman yang ada di muka bumi ini. Nah, dan kesimpulan yang terakhir yaitu manusia semuanya sama di hadapan Allah, yang berbeda hanyalah takwanya. Nah, arti takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang segala yang dilarang oleh Allah. Mungkin cukup materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.